Bab 116 itu karena angsa ini sakit. Ya. Pendaratan Songsi membuat takut angsa yang tinggal di sini. Namun angsa-angsa ini tidak takut. Sebaliknya, mereka mengelilinginya dengan marah dan mematuk pantat telanjang Songsi. Di bawah kekuatan Void, pakaian Songsi telah lama rusak. Saat ini, dia pada dasarnya telanjang. Setelah pantatnya diserang, Songsi segera mengecilkan tubuhnya. Lingkaran cahaya keemasan menyala dan melindungi titik vitalnya. Dia buru-buru menarik kepalanya keluar. Bah, dia memasarkan beberapa suap lumpur dan meraih angsa yang sedang mematuk pantatnya. Dia berkata dengan marah, "Sial, di mana kamu mematuk?" Sekelompok angsa putih besar ini menangis semakin keras dan bahkan melepaskan lingkaran angin untuk menyerangnya. "Oh, kamu cukup galak." Songsi mengirimkan pemancar dan lingkaran gelombang panas bergulung dan menyebar dari telapak tangan, membuat kelompok angsa khusus ini terbang. Aduh! Nada suara orang-orang ini berubah lagi dan mereka tampak ketakutan. Kebanyakan dari mereka tidak berani maju. Hanya pria yang mematuk lubang pantat Songsi yang menerkam lagi dengan tekad. "Bagus sekali, aku lapar." Lagu si berkemah. 15 menit kemudian, bola api menyala di rumputan tidak jauh dari angsa putih besar itu. Songsi, yang telah mengganti pakaian, memelihara angsa panggang yang berubah warna menjadi emas di bola api dan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Saat dia hendak mengeluarkan beberapa bumbu, Songsi terkejut saat mengetahui bahwa tas penyimpanannya telah jatuh, dan hanya cincin penyimpanannya yang masih ada di sana. "Jika tidak, saya menaruh semua barang berharga di ring penyimpanan saya. Jika tidak, saya akan menjadi miskin." Lagu si senang. Dia menemukan bumbu di cincin penyimpanannya dan menaburkannya pada angsa panggang. Aromanya segera menjadi lebih kuat. Dia buru-buru merobek kaki angsa dan menggigitnya. Dia langsung tercengang. Aduh! Di tengah tangisan angsa lainnya, Songsi menelan beberapa suap dan menghela napas. Enak sekali. Ini jauh lebih baik daripada daging binatang buas. Dia buru-buru mengeluarkan kaki angsa lainnya, menggigit yang ada di tangan kirinya, lalu menggigit yang lain dari tangan pengirimnya. Sekelompok besar angsa putih merasa cemas dan menundukkan kepala dalam diam saat menyaksikan pemandangan ini. Astaga! Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dekatnya dan menjelma menjadi seorang pemuda berkulit putih dan gemuk. Dia tampak sangat licik dan tingkat budidayanya berada di ranah yayasan pendirian tahap akhir. Ekspresi Songsi berubah dan dia buru-buru menyelesaikan bola apinya. Namun, si gendut itu mengendus dengan hidungnya dan segera mengunci tempat persembunyian Songsi dengan sekilas. Dia berkata dengan marah, "Siapa yang memanggang daging di sini?" Songsi berdiri dengan canggung, "Saudaraku, apakah kamu mau?" Ketika Wu Shansheng melihat angsa panggang di tangan Songsi, dia menoleh untuk melihat sekelompok angsa yang pendiam dan tercengang. Kamu benar-benar berani memanggang angsa persiapan di istana?" "Ah, orang-orang ini angsa." Lagu si terkejut. "Saya pikir mereka hanyalah angsa putih biasa yang berukuran lebih besar." "Omong kosong, mereka angsa." "Dari mana asalmu? Beraninya kamu?" Wu Shansheng memarahi. "Tahukah Anda bahwa memakan burung roh milik istana secara diam-diam merupakan kejahatan serius?" Aku baru di sini. Aku tidak sadar." Songsi merasa malu tapi tidak takut. Paling-paling, dia hanya akan dikirim pulang. Dia mengangkat bahu. "Ini sudah matang. Apakah kamu mau beberapa?" "Kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" Wu Shansheng menunjuk ke arah Songsi saat tatapannya tertuju pada angsa panggang emas. Dia berjalan mendekat dan mengambil angsa panggang. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan jujur, "Berikan padaku. Sejak saya mengetahui kejahatan Anda, saya harus menyita buktinya." "Anda bisa menjelaskannya kepada Diaken nanti." Songsi menggigit kaki angsa itu dan berkomentar sambil melirik, "Kenapa aku merasa kamu benar-benar ingin memakannya juga? Kamu tidak akan memakannya secara diam-diam nanti, kan? Bagaimana saya, Wu Shansheng, bisa melanggar hukum dengan sengaja? Bahkan jika aku harus membuangnya hari ini, aku tidak akan memakannya secara diam-diam." Wu Shansheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, "Kamu bisa meragukan penampilanku, tapi kamu tidak bisa meragukan karakterku. Rasanya enak saat panas. Kalau tidak, saat cuaca dingin, rasanya tidak akan enak."
Songxi menunjuk angsa panggang itu dan menggigitnya lagi dengan puas. Tatapan Wu Shansheng berubah dan dia mendengus, aku tidak pernah suka menyia-nyiakan makanan. Jadi dengan enggan aku harus menghadapinya di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil angsa panggang dan menggigitnya dengan gila-gilaan. Lalu, dia mengerang. Wu. Baunya enak sekali. Bagaimana caramu memanggangnya? Bola api. Songxi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia melihat Wu Shansheng menggerogoti dengan gila, dia mengambil sayap angsa dan mengerutkan bibirnya. Elder Wu, tata krama makanmu agak jelek. Saya tidak bisa menahannya. Itu terlalu harum. Aku belum pernah makan angsa panggang lezat seperti ini seumur hidupku. Wu Shansheng mengungkapkan warna aslinya. Dia adalah tipe pria pecinta kuliner pada umumnya. Apakah kamu punya anggur? Songxi merasa ada sesuatu yang hilang. Saya bersedia. Setelah diingatkan, Wu Shansheng mengeluarkan sebotol anggur dan 2 gelas anggur. Dia juga mengeluarkan meja, bangku yang serasi, dan bahkan kacang. Lagu si tercengang. Tetua, siapa kamu? Bagaimana aku harus memanggilmu? Wu Shansheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Songxi. Saya seorang tetua baru dan saya tidak akrab dengan sekte luar. Saya tidak tahu bagaimana saya menerobos masuk ke sini. Songxi memang tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Dia telah jatuh dari kedalaman Void dan mendarat di sini. Jadi kamu adalah penatua Song. Memang ada banyak formasi array di istana. Jangan berlarian di masa depan. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin menemukan susunan yang fatal. Itu akan berbahaya. Wu Shansheng berkata dengan penuh arti. Dia tidak tahu apakah Songxi mempercayainya. Membunuh formasi? Jantung Songxi berdetak kencang. Di mana susunan pembunuhannya? Beritahu saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Wu Shansheng menatap Songxi. Ini adalah rahasia. Jika penatua Song perlu mengetahuinya, Anda secara alami akan mendapat kesempatan untuk mengetahuinya. Dia menuangkan 2 gelas anggur dan aromanya langsung memenuhi udara. Dia kemudian menyesapnya dan menghela nafas puas sambil melihat angsa panggang itu. Saya bahkan tidak berani memakan angsa roh ini. Dan Anda benar-benar berani memanggangnya di sini. Aku melihat angsa itu sakit, jadi aku segera melepaskannya. Songxi memutar matanya dan berkata dengan malu. Namun, karena angsa ini datang memprovokasi dia saat dia lapar. Jika dia tidak membunuhnya, sayang sekali jika dia membiarkan si kecil menyebalkan ini. Oh. Wu Shansheng tersenyum dan melihat seekor angsa besar di kejauhan, angsa ini juga terlihat sakit. Mengapa kamu tidak melihatnya? Ya Tuhan. Lagu si terdiam. Dia telah bertemu dengan roh yang sama yang tidak tahu malu seperti dia. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Astaga! Gambar Phantom muncul. Angsa gemuk besar yang bersembunyi di balik pohon menjerit sambil dicengkeram tangannya dengan maksud untuk membunuh. Beberapa menit kemudian, Songxi menyiapkan panci besi untuk merebus angsa. Dia mendentingkan kacamata dengan Wu Shansheng dan bertanya dengan lembut, angsa ini tidak di bawah kendalimu, kan? Saya seorang tetua yang bertanggung jawab atas burung spiritual dan makhluk roh di sekte luar. Apa menurutmu aku yang bertanggung jawab sekarang? Wu Shansheng membalas dengan penuh arti. Songxi tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Ini memang suatu kebetulan. Tahukah Anda mengapa mereka tidak bisa terbang terlalu tinggi? Itu karena ada formasi array yang melarang terbang di sini dan ada juga formasi array yang menyelimuti sekitarnya. Tanpa tanda identitas, seseorang tidak bisa masuk atau keluar. Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda bisa masuk. Tatapan Wu Shansheng berangsur-angsur menjadi berbahaya. Saya menjadi sangat ragu apakah Anda adalah tetua baru atau bukan. Songxi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat anggur yang dia minum, apakah anggurmu beracun? Anggur itu tidak beracun. Ada obat abadi di dalam cangkir. Ini setara dengan obat mematikan di dunia fana, tetapi secara khusus ditujukan pada energi esensi para pembudidaya. Wu Shansheng memutar gelas anggurnya, saya tidak yakin apakah ada yang salah dengan Anda, jadi saya hanya bisa menjatuhkan Anda untuk saat ini dan menyerahkan Anda kepada Diaken. Bab 117 menjadi pengumpul kotoran. Saya memiliki tanda identitas.
Song Si menyentuh pinggangnya dan teringat bahwa tablet kayu dan pakaian yang diberikan si Manley kepadanya telah dihancurkan oleh kekuatan spasial dari pingsan. Dia tersenyum canggung. Saya tidak sengaja kehilangannya. Kalau begitu, Anda harus menjelaskan hal ini kepada tim penegak hukum. Wu Shansheng memabukkan. Menyelinap ke tempat penangkapan burung roh dan membunuh burung roh, apalagi latar belakangmu tidak diketahui. Bahkan jika kamu benar-benar seorang tetua baru. Bang! Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, dan bekas tinju muncul di wajahnya. Api menari-nari di depan matanya dan seluruh tubuhnya ditekan ke tanah oleh Song Si. Tangannya terlipat ke belakang dan dia tidak bisa bergerak. Mengapa kamu tidak terpengaruh? Wu Shansheng tercengang. Obatmu sepertinya tidak cukup. Song Si mengambil token di pinggang Wu Shansheng dan menambahkan energi esensinya ke dalamnya. Udara di perbincangan berfluktuasi dan sebuah pintu muncul. Karena aku membutuhkan tokennya, aku akan meminjam milikmu dulu. Dengan senyuman menggoda, Song Si menjatuhkan Wu Shansheng dengan pukulan telapak tangan dan menghilang dengan tanda itu. 15 menit kemudian, Wu Shansheng bangun dan menyadari bahwa pakaiannya telah dipatahkan oleh seekor angsa. Dia menutupi dahinya dan meraung, Song Si, kamu memakan angsaku dan bahkan mengambil tokenku. Jangan biarkan aku menemukanmu. Dia mengutuk dan berdiri. Memikirkan bagaimana dia langsung mendarat tadi, ekspresi berubah. Orang ini mungkin adalah seniman bela diri yang luar biasa. Kemampuan pertarungan jarak terlalu kuat, aku bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia mengeluarkan cermin dan melihat tanda-tanda di wajahnya. Sudut mulut bergerak-gerak. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa saya, seorang penggarap yayasan pendirian tahap akhir, sebenarnya dipukuli oleh pendatang baru. Saya akan menanggung rasa malu selama 2 hari dan melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Dia menunduk untuk melihatnya. Orang ini tidak membunuh atau mencuri tugas penyimpanannya. Dia seharusnya menjadi orang tua yang baru. Dia mengeluarkan sebuah token dan senang karena token yang diambil hanya untuk area penangkaran. Kemudian, dia menyadari ada beberapa angsa yang hilang dan banyak bulu angsa di tanah. Sial, orang ini. Wu Shansheng mengutuk, untungnya, dia tidak tahu bahwa bulu angsa lebih berharga. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Dia buru-buru kembali ke kediamannya untuk berganti pakaian. Saat dia menyeka anggur obat, sebuah suara terdengar di luar pintu. Apakah kakak senior Wu ada di sini? Salam dari Simen. Simen Le, kamu selalu bertugas menjaga pintu. Mengapa kamu mencariku? Wu Shansheng tidak keluar. Aku sedang mandi sekarang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Simen Le berkata dengan sopan, Saudara senior Wu, Penatua Ziu telah merekrut seorang penatua sekte luar baru dan 2 diaken. Dia sudah mendapat izin dari kepala istana. Namun, saya tidak tahu kemana perginya sesepuh sekte luar yang baru ini. Jika dia muncul, tolong bantu saya mengaturnya. Susunan teleportasi di istana Violet Moon rusak. Saya sedang sibuk memperbaikinya. Seorang tetua sekte luar yang baru? Wu Shansheng mengerutkan kening. Apakah namanya Song Si? Iya, itu dia. Simen Le menegaskan, informasi beberapa dari mereka telah dicatat. Anda seharusnya bisa memeriksanya secara langsung. Baiklah, aku pasti akan membuat pengaturan yang baik untuknya. Nada suara Wu Shansheng menjadi berat. Terima kasih, kakak senior Wu. Dengan itu, Simen Le bergegas pergi untuk memperbaiki susunan teleportasi. Di Istana Yaomun, sekte dalam dan luar sangat berjauhan. Jika seseorang tidak masuk melalui susunan teleportasi, akan sangat merepotkan untuk mencapai kedua tempat tersebut. Wu Shansheng mengeluarkan buku giok. Setelah mengaktifkannya, ia memproyeksikan bola cahaya. Setelah mengetuk beberapa kali, sesosok tubuh melompat keluar. Kemunculan sosok itu sangat familiar bagi Wu Shansheng. Wu Shansheng mencibir sambil menatap replika atau Song Si, jika aku tidak mengatur agar kamu berada dalam posisi terburuk, nama keluargaku tidak akan menjadi Wu. Song Si memegang token itu dan berjalan mengitari gunung belakang untuk waktu yang lama. Dia akhirnya memiliki pemahaman umum tentang situasi yang dihadapi. Ia menyadari banyak sekali hewan yang dipelihara di kaki gunung. Di lereng gunung, terdapat berbagai macam paviliun dan dari waktu ke waktu, wanita cantik terlihat berjalan-jalan. Di puncak gunung terdapat banyak istana.
Bangunan-bangunan dipenuhi kicau burung dan harum bunga. Itu mirip dengan surga. Sulit membayangkan ada dunia es dan salju di luar. Kakak muda, kamu jahat sekali. Ketika mereka melewati hutan persik, terdengar suara tawa seorang pria dan seorang wanita. Songsi memfokuskan pandangannya pada sumber suara dan melihat pohon persik bergetar hebat saat bunga persik berguguran. Songsi dengan bijaksana pergi. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang menyiram bunga. Dia tampak seperti gadis cantik dari keluarga sederhana dan terlihat sangat menyenangkan. Ketika yang terakhir melihat Songsi, dia tersipu dan membungkuk, "Senior, apakah kamu ingin memetik bunga?" Songsi menganggapnya aneh. "Mengapa kamu tersipu? Pernahkah Anda melihat seorang pria sebelumnya?" Namun dia tetap menikmati rasa malu dan gembira wanita ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bunga apa yang kamu bicarakan?" "Senior, kamu bisa mendapatkan bunga apapun yang kamu inginkan." Gadis itu menundukkan kepalanya dan menjawab. Songsi berjalan mendekat, dan wanita itu tampak semakin malu. Dia memetik mawar di sampingnya dan tersenyum. "Siapa namamu, bunga kecil?" "Saya Ye Chen. Saya akan mengingatnya. Ingatlah untuk memanggil saya tuan muda lain kali." Senior terdengar terlalu tua. Di tengah tawa, hembusan angin bertiup. Bunga-bunga bergoyang mengikuti angin, dan Songsi menghilang. Memang ada banyak kultivator cantik. Songsi mendarat di tangga di kejauhan. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, cukup menarik bagi gadis ini untuk berpura-pura tidak bersalah padaku. Songsi bergumam. Dia tidak percaya bahwa dalam sekte yang khusus mengirim murid sekte luar ke rumah pelacuran, akan ada seseorang yang begitu murni dan pemalu, seolah-olah mereka belum pernah melihat pria sebelumnya. Dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa tidak berarti jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Sebaliknya, ia bertemu lebih banyak petani laki-laki. Karena dia menggantungkan tanda Wu Shansheng di pinggangnya, para kultivator yang dia temui cukup sopan meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia bisa bertanya-tanya ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Akhirnya, dia sampai di pintu masuk gunung depan yang dia datangi sejak awal. "Ya Tuhan, akhirnya aku kembali ke titik awal. Saya akan menunggu di sini." Songsi melihat sekeliling dan duduk di atas batu terbesar yang bisa dia temukan, dengan serius mengamati area pegunungan depan sekte luar. Hal pertama yang dilihatnya adalah taman dan paviliun tepi sungai dengan pagar berukir dan batu bata giok. Ada paviliun dan paviliun tersebar. Jika dia tidak mengetahuinya, Songsi akan berpikir bahwa ini adalah istana kerajaan atau tanah milik keluarga bangsawan. Songsi. Saat dia sedang asyik dengan pikirannya, suara gertakan tiba-tiba meledak di balik bebatuan, menyebabkan udara berdengung. Songsi kaget. Dia berbalik dan tersenyum, "Saudara Wu, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi." Itu benar. Kita sudah ditakdirkan. Wu Shansheng mengertakkan gigi. Dia telah menggunakan anggur obat dan mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi masih ada bekas merah samar di wajahnya. "Ini, aku hanya membela diri. Saudara Wu, jangan marah. Kami berasal dari sekte yang sama di masa depan. Kita tidak boleh menabur perselisihan satu sama lain." Songsi terbatuk dan jatuh dari batu. Dia memandang kenalan ini dan terkekeh, "Kamu sudah tua. Anda pasti tahu cara terbaik untuk tetap hidup. Tidak tahu malu?" Wu Shansheng tidak bisa berkobar di sini karena dia tidak yakin bisa mengalahkan orang ini. Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya orang yang bertanggung jawab atas semua masalah lain di sekte luar. Sayalah yang mengatur prosedur pemula Anda. Ikuti aku ke rumah anjingmu." Wajah Songsi berkedut. Ini aneh. Akan aneh jika dia tidak menyimpan dendam setelah dia tersingkir. "Kembalikan tokenku." Wu Shansheng mengulurkan tangannya. Songsi mengembalikannya kepada pemilik sahnya dan berkata, "Saudara Wu, di mana saya akan tinggal? Kamu akan tahu kapan kamu ikut." Wu Shansheng memimpin dengan wajah dingin. Songsi berpikir sejenak dan mengeluarkan sekantong batu roh. "Saudara Wu, tadi saya agak terlalu kasar. Ini adalah biaya pengobatanku untukmu." "Oh, kamu cukup bijaksana." Wu Shansheng mencibir dan menerima batu roh tanpa ragu-ragu.
Dia menimbangnya dan berkata, 300 batu roh ini bahkan tidak cukup untuk mengimbangi hilangnya seekor angsa roh. Itu saja untuk saat ini. Aku akan memaafkannya nanti. Songsi tahu bahwa sikap orang ini belum melunak, jadi dia tidak melemparkan batu roh lagi. Mereka berjalan melewati jalan kecil sejenak. Guk-guk, serangkaian gonggongan anjing terdengar. Songsi tertegun, Saudara Wu, apakah kamu benar-benar akan memberiku sebuah kandang untuk ditinggali? Cukup bagus kalau kamu punya tempat tinggal. Wu Shansheng menyampaikan dengan dingin, semua tetua sekte luar, diaken, dan murid harus bertanggung jawab atas beberapa masalah lain. Karena kita membutuhkan seseorang untuk merawat anjing itu. Aku serahkan tugas ini padamu. Apakah sekarang aku seorang pemulung? Songsi berpikir. Dia mencium bau busuk dan melihat kotoran anjing di tanah berserakan. Wajahnya menjadi gelap. Saudara Wu, menurutku aku lebih cocok beternak angsa. Memelihara angsa? Wu Shansheng bertanya-tanya, kalau begitu, kita mungkin hanya akan memiliki bulu angsa di akhir tahun ini, kan? Bab 118. Pendirian Yayasan Tahap Menengah Luar Biasa. Tatapan Songsi tertuju pada kejauhan. Kandangnya dibagikan seperti kandang babi. Ada puluhan anjing diikat di dalamnya. Ada juga kandang mewah yang dipotong dari batu giok. Anjing-anjing di sana tampak jauh lebih baik. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa anjing-anjing di sini semuanya memiliki kegunaan khusus. Mereka bertugas menjaga pintu atau pergi berburu mangsa. Jika Anda bukan keturunan para tetua atau murid favorit mereka di istana, Anda tidak akan bisa memakannya dengan santai. Wu Shansheng menggoda, kamu bisa mencoba memakannya dan lihat apakah kamu mendapat masalah. Kalau begitu aku akan mencobanya. Tatapan Songsi tertuju pada anjing-anjing itu. Dia menyadari bahwa semua anjing ini memiliki tanda dengan nomor khusus. Merasakan tatapannya yang tidak ramah, anjing-anjing itu segera menggonggong. Gu, gu, gu. Anjing-anjing itu bertingkah keras di luar tetapi sebenarnya merasa takut di dalam. Songsi berpikir. Hehe, anjing-anjing ini cerdas dan memahami manusia. Kamu tidak memberi mereka kesan pertama yang baik. Wu Shansheng tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali bahwa dia sengaja mempersulit Songsi. Dia melemparkan tas penyimpanan ke Songsi. Instruksi tentang cara mengelola kandang semuanya ada di sini. Dengan itu, dia pergi dengan suasana hati yang baik. Songsi mengambil tas penyimpanan dan mengirimkan kesadaran ilahi ke dalamnya, mengeluarkan barang satu persatu. Ada tanda identitas khusus. Rantai anjing dan cincin anjing. Dan terakhir, sebuah buklet yang mencatat latar belakang berbagai anjing dan apa yang mereka suka makan. Ada juga beberapa buku klasik berjudul Penyakit Umum Anjing, Bahasa Anjing, Semua Tentang Anjing, Pedoman Pembiakan Anjing Betina, Perawatan Pasca Persalinan Anjing Betina, Ensiklopedia Identifikasi Anjing, Makanan Anjing, Ensiklopedia Produksi, Peraturan Memelihara Anjing di Istana Bulan Yao. Ya Tuhan, dia cukup perhatian. Wajah Songsi menjadi gelap saat dia dengan penasaran membuka manual pembiakan anjing betina. Di bawah, perawatan khusus, Wu Shansheng, Songsi menjadi penanggung jawab kandang sekte luar. Orang ini bahkan tidak memberinya murid sekte luar untuk diperintah. Pekerjaan pertama Songsi adalah menyekop kotoran. Kotoran anjing ini bau sekali. Songsi melihat kotoran anjing berserakan di tanah. Banyak anjing di kandang yang memamerkan giginya seperti orang luar. Gu, gu, gu. Seekor anjing kekar setinggi manusia menggonggong paling keras dan mengeluarkan air liur. Diam. Ketika Songsi mendengar suara itu, dia mencaci maki mereka. Namun, gonggongan anjing semakin keras. Dia berjalan mendekat, mengeluarkan anjing besar itu dan mulai memukulinya. Yang terakhir masih ingin menggigitnya, tetapi ketika rahangnya menempel pada tubuh Fajra Dharma kelas atas Songsi, gigi anjingnya hampir patah. Jeritan anjing itu membuat takut anjing-anjing lain, dan mereka semua diam dan terdiam. Saat dia menggunakan kekerasan untuk membungkam anjing-anjing itu, Songsi meliriknya dan menyadari bahwa seekor anjing abu-abu besar sedang menatapnya dari sudut matanya dengan pandangan tidak puas. Apakah kamu meremehkanku? Songsi merasa bahwa orang yang mirip husky ini tidak menghormatinya. Dia melangkah mendekat, meraihnya dan memukulnya dengan baik. Ada yang salah dengan matamu juga. Kamu harus santai.
Song Si menangkap anjing-anjing yang tidak disukainya dan memberi mereka semua pelajaran. Segera, semua tatapan mata anjing itu menjadi lebih ramah. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Big Smart menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah Song Si, yang sedang menekan seekor anjing kuning besar ke tanah dan memukulinya sambil melotot dengan marah sehingga menyebabkan garis-garis muncul di wajahnya. Aku berteman dengan anjing itu. Song Si melemparkan anjing itu ke belakang dan menata ulang rambutnya. Dia segera mengembalikan sikap sopannya sambil bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu menemukanku? Ada desas-desus di luar bahwa tetua baru sedang menyekop kotoran. Saya pikir tidak ada tetua baru akhir-akhir ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Itu benar-benar Anda, Tuan Muda. Wu Shansheng, kamu menyebarkan rumor. Akulah yang bertanggung jawab atas kandang ini. Apa maksudmu aku menjadi penyendok kotoran? Song Si mendengus dan menatap Big Smart dengan niat buruk, bagus kamu datang. Di masa depan, aku akan menyerahkan urusan memungut kotoran dan memberi makan anjing padamu. Tuan muda, saya tidak punya pengalaman dalam hal ini. Big Smart tampak pahit. Ini panduannya. Song Si melemparkan tumpukan manual itu. Setelah berpikir beberapa lama, dia membuang setumpuk pil, ini gajimu. Bekerja keraslah. Big Smart ingin mengatakan bahwa terlalu banyak kotoran anjing akan terlalu bau, tetapi ketika dia melihat pil pendirian yayasan di dalamnya, dia segera menarik kembali keluhannya dan berkata dengan jujur, merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Muda. Dia masih sedikit ragu. Tuan Muda, apakah Anda memberi saya pil yang salah? Saya sudah berada di ranah yayasan pendirian. Apakah menurut Anda saya masih membutuhkan ini? Song Si berjalan ke loteng di samping kandang. Saya akan berkultivasi. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Oke, Big Smart dengan senang hati menerima pil tersebut dan membuka bukunya untuk melihatnya. Wajahnya berkedut beberapa kali sebelum dia melihat ke arah anjing-anjing itu, jangan gigit aku, atau aku akan meminta Tuan Muda menghajarmu. Song Si memutuskan untuk tinggal di Istana Yaomun secara resmi dan mulai berkultivasi. Setengah hari kemudian, Liu Rusui datang. Melihat Song Si telah diatur untuk memelihara anjing-anjing itu, Liu Rusui berkata dengan marah, Tuan Muda, mereka menindas Anda. Memelihara anjing itu kotor, melelahkan dan tidak menyenangkan sama sekali. Saya akan memberitahu guru. Tidak, itu hanya beberapa anjing. Big Smart akan bertanggung jawab atas mereka untukku. Song Si tidak tertarik untuk memberitahu Ziu tentang masalah sekecil itu. Oh, kamu benar, kamu bisa meminta bantuan Liu Tua. Tetapi kamu harus lebih mendominasi di masa depan. Jangan diganggu. Liu Rusui meraih tangan Song Si dan mengingatkannya. Suer, aku tahu, tapi kita baru saja mendapatkan pijakan. Lebih baik kita tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu. Song Si tersenyum. Dia tidak takut mati, tapi tidak perlu membuat musuh di mana-mana. Dia harus membiasakan diri dengan situasi di Istana Yaomun terlebih dahulu. Tuan Muda, Anda perhatian. Saya akan mendengarkan Anda. Liu Rusui berbaring dengan patuh di pelukan Song Si. Saya bukan siapa-siapa di sekte luar, jadi Anda harus melakukannya dengan baik di sekte dalam. Karena kultivasi lebih penting di sekte dalam, mari mulai berkultivasi. Song Si meraih pakaian Liu Rusui dan mereka mulai berkultivasi ganda. 7 matahari terbit dan 2 di antaranya berkomunikasi dengan bulan Liu Rusui. Maskulinitas Song Si menjadi lembut, sementara level Liu Rusui meningkat secara gila-gilaan. Setelah Song Si tidak mengambil inisiatif untuk memiliki keinginan mati dan menyerahkan berbagai hal kepada Big Smart, Song Si menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi sendiri atau berkultivasi ganda dengan Liu Rusui. 2 bulan kemudian, titik akupuntur ke-8 Song Si dibuka. Dia berhasil membuka 8 dari 9 matahari, dan Conate Pure yang art miliknya dinaikkan ke level ke-15 sekaligus. Ranah Martial Dao dan Dao Abadi keduanya telah mencapai tahap tengah dari ranah pendirian yayasan luar biasa. Bukan hanya budidayanya. Dalam kultivasi yang damai ini, dia telah memahami dasar-dasar teknik pernafasan embrionik dan ini sudah mulai memodifikasi tubuhnya. Setelah transformasi selesai, dia tidak perlu lagi bergantung pada pernapasan luar. Maka dia akan bisa bertahan hidup tanpa bernapas. Saya sama sekali tidak mati dalam 2 bulan terakhir. Hidup tanpa keinginan mati agak membosankan. Setelah menerobos, Song Si mempunyai pemikiran aneh.
Dia tidak tahu bahwa kecepatannya sudah 10 kali lipat dari kultivator biasa, tetapi dia masih belum puas. Ketika Li Rusui datang kepadanya untuk berkultivasi, dia bertanya, apakah formasi teleportasi sudah diperbaiki? Kebetulan, itu sudah diperbaiki 2 hari yang lalu. Selain itu, Tuan Muda, Anda tidak perlu mencari suer lain kali. Saya akan mencari Anda sebagai gantinya. Liu Rusui tersenyum manis. Dia mungkin murid sekte dalam pertama yang mengambil inisiatif untuk menemukan pendamping Dao untuk berkultivasi ganda. Statusnya terbalik sepenuhnya. Apakah kamu sudah selesai? Jantung Song Si berdetak kencang. Mengapa kita tidak melakukan kultivasi ganda di tempat lain? Itu akan lebih mengasyikkan. Ya, tentu. Liu Rusui tersipu. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Aku bisa menunjukkan kepadamu gua tempat tinggalku. Bab 119. Guru sebenarnya ingin mencuri laki-laki saya. Baiklah. Song Si sangat bersemangat. Bukan karena dia lebih tertarik untuk mengubah lingkungannya, melainkan dia ingin menggunakan formasi teleportasi untuk menenggelamkan kedalaman yang mendalam dan menghancurkannya oleh kekuatan ruang angkasa lagi. Dia membayangkan jika dia jatuh ke dalamnya lagi, dia akan mampu meningkatkan tubuh Dharma Intan kelas atas ke tingkat tubuh roh. Kalau begitu, ayo pergi. Liu Rusui dengan senang hati membawa Song Si ke aula teleportasi sekte luar. Jadi dia rekan Dao Liu Rusui. Kudengar dia bertugas menjaga anjing-anjing di kandang. Ceka-ceka, aku sudah 2 bulan tidak melihatnya. Sepertinya dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya di sini. Namun, orang ini sebenarnya membuat murid sekte dalam mengambil inisiatif untuk melakukan pemanasan ganda. Dia telah memenangkan banyak perhatian bagi murid sekte luar kita. Meskipun banyak orang terkejut dan menonton, Liu Rusui tidak peduli sama sekali. Dia membawa Song Si ke sekte dalam sambil tersenyum. Di aula teleportasi sekte dalam, Song Si memimpin untuk mengamati Arai setelah muncul. Ini adalah kediaman Violet Moon milik tuanku. Gua tempat tinggalku adalah tempat tinggal gua tingkat superior yang berada di bawah miliknya. Liu Rusui memperkenalkan dengan gembira. Seharusnya ada banyak susunan transmisi seperti itu di sekte dalam, kan? Song Si berpikir keras. Dia menyadari bahwa susunan transmisi ini berbeda dari balai teleportasi sekte luar. Hanya ada 1 di sini dan ada 18 di sekte luar. Hanya Master Spiritual Inti Emas dan Raja Dao Bela Diri yang memenuhi syarat untuk mengatur susunan transmisi langsung. Oleh karena itu, hanya ada 18 murid sekte dalam, setara dengan 18 Master Spiritual Inti Emas dan Raja Dao Bela Diri. Liu Rusui menjelaskan. 18. Mata Song Si berbinar. Tidak, jumlahnya ada 20. Ada juga susunan 2 transportasi besar yang dipasang di penyimpanan buku dan aula konferensi. Liu Rusui menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada keberadaan di atas alam inti emas di Istana Yao Mun, kan? Song Si penasaran. Dengan begitu banyak penggarap alam inti emas, mereka seharusnya mampu melahirkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Jiwa yang baru lahir dan Kaisar Bela Diri tidak memerlukan susunan transportasi jarak pendek untuk berteleportasi sendiri. Liu Rusui tersenyum. Saya mendengar dari kakak dan adik saya bahwa hanya kepala istana dan leluhur agung yang telah mencapai tingkat ini. Para tetua lainnya bekerja keras untuk menerobos. Luar biasa. Sebenarnya ada doa. Song Si kaget. Dia tahu bahwa kaisar pendiri kian besar berada pada level ini, yang berarti Istana Yao Mun juga memiliki kemampuan untuk mendirikan sebuah negara. Kamu belum pernah melihat pemandangan di luar Istana Violet Moon, kan? Aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Aku jamin kamu akan sangat terkejut. Liu Rusui tersenyum misterius dan meninggalkan Violet Moon bersama Song Si. Mereka pergi ke koridor di luar. Sejauh mata manusia memandang, yang ada hanya awan putih. Murid Song Si mengerut, dan dia buru-buru berjalan ke pagar pembatas dan melihat ke bawah. Puncak Gunung Sabit berada tepat di bawah kaki mereka, kecil seperti bulan sabit pada umumnya. His. Song Si menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, Istana Violet Moon sebenarnya ada di langit. Benar, tempat ini berada di ketinggian 100.000 kaki. Kamu bisa menerima kekuatan cahaya bulan 9 langit kapan saja di sini. Liu Rusui meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kulitnya seperti bulan cerah dengan kilau samar.
Justru karena tempat ini terlalu tinggi sehingga sangat merepotkan untuk turun. Itu sebabnya aku menyiapkan formasi teleportasi jarak pendek. Jika formasi array rusak, kita hanya bisa meminjam formasi array lainnya. Agak terlalu berbahaya dan memakan waktu lama untuk terbang sendiri. Tidak heran, Song Si tercerahkan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Istana Bulan Yao sangat boros untuk membuat susunan teleportasi antara sekte dalam dan luar. Sekarang, alasan mereka melakukan hal itu tampaknya lebih masuk akal. Mereka berada tinggi di langit. Tidak apa-apa jika mereka turun, tetapi jika mereka ingin naik, mereka mungkin membutuhkan harta dharma terbang. Ini tidak sederhana. Song Si menghela nafas dalam hatinya. Metode apa yang diperlukan untuk membangun sekte dalam begitu tinggi di angkasa? Dia mendongak dan melihat istana-istana melayang, seolah-olah membentuk sebuah benda besar. Berdiri di sini, dia hanya bisa melihat apa yang dianggap sebagai puncak gunung es. Oleh karena itu, kenapa kamu tidak tinggal di sekte dalam saja? Ki spiritual dan lingkungan di sini lebih baik. Liu Rusue menyarankan. Aku akan tinggal lebih lama lagi, tapi aku masih harus kembali ke sekte luar. Meskipun aku tidak melakukan tugas memelihara anjing sendiri, ada beberapa urusan serah terima yang masih harus aku tangani. Song Si cukup tertarik dengan sekte dalam dan bersedia tinggal beberapa hari lagi. Pada saat ini, suara Ziu datang dari dalam istana di belakangnya. Suer, bawalah rekan Daomu kemari. Liu Rusue terkejut. Tidak apa-apa jika tuannya mencarinya, tapi mengapa dia mencari Song Si? Tidak berani bertanya lebih jauh, dia tetap dengan hormat menjawab suara dari dalam istana, ya, Tuan. Ayo pergi. Kita akan melewati pintu masuk utama aula utama sehingga kamu bisa melihat kemegahan istana sepenuhnya. Kali ini, Liu Rusue membawa Song Si ke lorong lain dan segera tiba di depan istana ungu. Tempat ini dikelilingi oleh awan dan kabut dan cahayanya terang dan indah. Ada bulan purnama ungu di pintu, yang tampak sedikit aneh dan melamun. Saat Song Si melihat ini, dia merasa sedikit khawatir. Teknik ilusi terlalu aneh. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya bahkan setelah bertemu mereka beberapa kali. Masuk. Suara Ziu terdengar serius. Liu Rusue membawa Song Si ke istana. Cahaya di aula meredup, dan seolah-olah mereka berada di langit malam. Bulan purnama berwarna ungu tergantung di bagian atas aula. Karena sudut tempat dia berdiri benar-benar berbeda, dia tidak bisa melihat tempat tidur Ziu kali ini. Seru Song Si. Ketika sampai di tempat ini, dia merasa seperti langsung memasuki langit malam. Tidak buruk. Hanya dalam 2 bulan, kamu telah maju ke tingkat ke-10 dari penyempurnaan Ki dalam budidaya ganda dan sekarang dapat menggunakan mata air roh es untuk menembus batas penyempurnaan Ki dan mencapai ranah pendirian yayasan terlebih dahulu. Suara Ziu sepertinya datang dari segala arah, membawa perasaan jauh dan melamun. Ini semua berkat tingkat kultivasi tuan muda yang lebih tinggi daripada saya. Dia telah banyak membantu saya dan saya berhutang budi padanya atas kemajuan saya. Liu Rusue berkata dengan rendah hati. Ya, aku tahu. Selain itu, dia meningkat lebih cepat darimu. Dia telah maju sedikit di bidang yayasan pendirian hanya dalam 2 bulan. Saat Ziu berbicara, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Karena kamu ingin menembus batas pemurnian Ki, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan membutuhkannya untuk saat ini. Aku ingin bertanya apakah kamu dapat meminjamkan rekan Daomu kepada tuanmu? Song Si tercengang. Apa maksudnya? Pinjam dia. Liu Rusue tertegun sejenak dan berkata dengan tidak nyaman, Tuan, bagaimana Anda berencana menggunakan dia? Aku akan melakukan apa yang kamu lakukan. Ekspresi Song Si dan Liu Rusue berubah. Wanita ini sebenarnya haus akan tubuhku. Song Si terdiam, tapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Dia merasa pesonanya meningkat secara eksplosif. Tuan, sebenarnya ingin merebut laki-laki saya. Wajah Liu Rusue menjadi pucat dan dia menjadi sedikit sedih. Dia hanyalah murid Ki Refinement. Hak apa yang dia miliki untuk menolak seorang kultivator inti emas? Hehe, jangan gugup. Aku hanya menggunakan dia untuk membantuku berkultivasi. Aku tidak akan bertarung denganmu demi seorang pria. Jika aku membuat terobosan nanti, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar sebagai ucapan terima kasih. Ziu terkekeh. Aku telah menjadi alat. Song Si sedikit tercengang.
Dia mengira temperamennya yang dingin, janggutnya yang pendek, dan wajahnya yang tampan itulah yang membuat orang ini tertarik padanya. Pada akhirnya, dia sebenarnya bermaksud merugikannya. Dia berkata dengan marah, "Peri Ziu, kamu belum menanyakan pendapatku. Bantu saya menyimpan dan saya jamin Anda akan membuat invasi lain dalam waktu singkat. Saya juga akan berhutang budi kepada Anda." Peri Ziu menyihirnya, "Kamu tidak akan menolak, kan?" "Saya." Songsi memandang Liu Rusue. "Sepertinya aku baru saja berada di sana. Bagaimana keadaannya?" "Kamu sudah tahu bagaimana rasanya memegang ganda." Liu Rusue mengerucutkan bibir merahnya dan tampak kesal. Bab 120. Peri Ziu sangat mengontrol. "Murid, kamu terlalu banyak berpikir. Saya baru saja melihat bahwa energi esensi yang murni miliknya kaya dan membutuhkannya untuk merangsang kekuatan dharma saya untuk bertransformasi." Ziu terkekeh, "Itu saja. Kamu bisa kembali, tapi Songsi akan tetap di sini." Merasakan nada suara majikannya menjadi lebih dingin, Liu Rusue menjawab dengan bijaksana, "Ya. Memang benar jika kamu tidak cukup kuat, kamu bahkan tidak bisa melindungi orangmu sendiri." Dengan beberapa keluhan di hatinya, Liu Rusue memandang Songsi dengan enggan dan berbalik untuk pergi. Hanya Songsi yang tersisa di istana. Dia tersenyum canggung. "Senior, kamu belum mengatakan apa hadiahnya. Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya?" Suara Ziu terdengar sedikit lebih lesu dan nyaman, seolah dia menikmati menggunakan otoritasnya untuk menundukkan orang. Alasan dia mengatakan begitu banyak tadi adalah karena Liu Rusue adalah muridnya. Kalau tidak, dia akan merebut Songsi begitu saja. Mengapa dia membuang-buang napas? Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Saat ini, muridnya mungkin sudah menyadari betapa benarnya perkataan ini. Dengan baik, Songsi memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa karena dia memiliki sistem tersebut, dia tidak kekurangan apapun untuk saat ini. Dia hanya bisa berkata, "Kamu bisa berhutang satu saja padaku untuk saat ini. Aku akan memberitahumu apa yang aku perlukan saat aku memikirkannya. Kalau begitu ayo naik." Suara Ziu menjadi menggoda. "Majulah. Songsi linglung. Bukankah mereka sedang berkultivasi? Aku di atasmu." Nada suara Ziu menjadi lebih berat. "Oh," Songsi menatap bulan ungu dan merasa sedikit canggung. Ia mengaku salah paham. Biasanya, ketika Liu Rusue mengatakan itu, dia akan benar-benar menyerangnya. Tetap tenang. Bukankah dia hanya seorang Taois inti emas? Dia seorang wanita tua. Dia mungkin berusia ratusan tahun. Dia tidak layak untuk saya perhatikan. Songsi mengingatkan dirinya sendiri. Dia melihat ke atas kepalanya, mengetuk tanah dengan kakinya dan menembak di tempat. Astaga! Setelah melewati ruang tingkat pertama, Songsi mendarat di tingkat kedua dan menemukan ada lapisan batu giok tembus pandang di sini. Bulan purnama ungu melayang di dalamnya, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu bukanlah hiasan, tapi sesuatu yang dibentuk oleh kekuatan nomologis. Di tengah kekuatan nomologis, ada sosok anggun samar yang terus-menerus memancarkan kekuatan yang kuat ini. Ini adalah fenomena kekuatan nomologis. Songsi tercengang. Seberapa dalam kekuatan nomologisnya hingga mampu membentuk bulan ungu yang tampak seperti bulan sungguhan? Tunggu apa lagi? Kemarilah. Suara Ziu terdengar tajam dan menyenangkan. Itu sangat mengharukan. Yang paling penting, dia bahkan memiliki senyuman lucu di wajahnya, membuat Songsi merasa mereka sangat dekat. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar iblis. Aku bahkan tidak melihat penampilannya dengan jelas, tapi suaranya sudah membuatku terpesona. Songsi berpikir dalam hati. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan. Cahaya ungu sangat terang dan memenuhi seluruh tingkat kedua, yang dingin dan melamun. Songsi merasa seperti memasuki mimpi. Semakin dekat dia ke pusat, segalanya menjadi semakin tidak nyata. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan segala macam pikiran yang mengganggu muncul di benaknya, terutama pikiran-pikiran tidak suci tertentu seperti ingin menekan Peri Ziu yang misterius ini ke tanah. Oh tidak, ini adalah efek dari kekuatan sihirnya. Aku tidak boleh tertipu olehnya. Jantung Songsi berdetak kencang saat dia buru-buru memvisualisasikan bintang bulan. Perasaan dingin menyebar di benaknya dan dengan cepat menekan banyak pikiran jahat. Pikirannya perlahan menjadi tenang. Segera,
Hati seperti bulan, adalah frasa Cina yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tenang dan tenteram. Dia tidak merasa senang atau sedih dan matanya menjadi sedikit lebih cerah dan jernih. Mata Ziyu yang seperti bintang menyaksikan perubahan Songxi dengan ekspresi terkejut. Pria ini sebenarnya bisa tetap tenang di bawah citra Ziyu. Ini agak jarang terjadi. Meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk mengaktifkan kekuatan ilusi, kekuatan yang dia pancarkan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh penggarap pendirian yayasan. Sebelumnya, dia telah mencoba hal yang sama pada beberapa pria lain, tetapi tidak satupun dari mereka yang seperti Songxi, apalagi dalam hal kekuatan murni dan maskulin yang dia pancarkan. Ada kekaguman di matanya. Tidak buruk, kamu memiliki tekad yang kuat. Awalnya aku ingin kamu jatuh ke dalam ilusi dan berada di bawah kekuasaanku. Pikiran Songxi hampir terganggu oleh komentarnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu ingin aku berada di posisi apa? Bukankah kalian hanya suka berpikir dengan tubuh bagian bawah? Ziyu memutar matanya ke arah Songxi. Sifat genitnya begitu mempesona hingga Songxi hampir kehilangan kendali. Napasnya bertambah cepat. Senior Ziyu, teknik apa yang sedang kamu kembangkan? Kenapa kamu begitu centil? Jika kamu tidak tahu cara berbicara, diamlah. Tatapan Ziyu berubah sedikit dingin, namun dia tetap menjelaskan, aku mengembangkan teknik ilusi. Ditambah dengan fisik spesialku, aku cukup menarik bagi pria. Tidak heran. Aku hanya bertanya-tanya kenapa aku merasa tidak bisa mengendalikan nafsuku padahal aku bahkan belum melihatmu. Sepertinya itu bukan masalahku. Songxi mengangkat kepalanya dan langsung merasa percaya diri. Dia jelas tidak bernafsu, tapi wanita ini terlalu menggoda. Kamu sangat menyebalkan. Kemarilah dan duduklah. Ziyu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depannya. Bantal berwarna giok terbang keluar. Aku belum pernah melihat seperti apa rupamu. Bisakah kamu menghilangkan cahaya ini? Songxi penasaran. Karena tidak bisa melihat wanita mempesona tepat di depannya, Songxi merasa hatinya akan meledak. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilanku yang sebenarnya. Duduklah. Ziyu tidak memberi kesempatan pada Songxi. Cerewet. Songxi bergumam. Peri Ziyu mengerutkan kening, kamu harus bersikap hormat di depanku. Tidak peduli apa, aku masih dianggap sebagai rekan daomu saat ini. Mengapa aku harus menghormati? Songxi sedikit tidak senang. Dia harus melepaskan kultivasinya, namun dia bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya. Apakah kamu memprovokasi saya? Aura Ziyu menjadi berbahaya. Kamu salah. Aku menggodamu. Kenapa? Jika kamu ingin menyerangku, ingatlah bahwa aku tidak bisa membantumu berkultivasi jika aku terluka. Songxi mengangkat bahu. Dia yakin Ziwei benar-benar ingin memanfaatkannya untuk membuat terobosan. Terlebih lagi dia tidak takut mati, jadi dia tidak akan rugi banyak. Ziyu menatap Songxi dalam diam. Tekanan tak terlihat muncul, dan tubuh Songxi menjadi berat. Dia berjalan mendekat dan duduk di kasur. Dia terus menggoda, Ziyu, kamu belum punya pendamping Dao, kan? Biar ku tebak, kamu mungkin punya seseorang sebagai pendukung, kan? Simon Lei adalah salah satunya, kan? Menurutku juga begitu. Itu kenapa pria itu dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan ketika dia pertama kali melihatku. Senyuman muncul di mata Ziyu. Kamu cukup pintar. Teknik kultivasiku memang mengalami hambatan dan aku membutuhkan bantuan seseorang untuk menerobosnya. Aku sudah mencoba melakukannya dengan muridku, Simon, sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak cukup murni dan maskulin. Bukan begitu, cocok. Yang terbaik adalah mendapatkan seseorang sepertimu. Jadi itu karena teknik kultivasinya. Mengapa Anda tidak menemukan seorang kultivator inti emas? Songxi bingung. Dengan statusmu, seorang penggarap yayasan seperti saya memang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi bersama Anda. Tidak mudah mengendalikan seorang kultivator inti emas. Apakah kamu mengerti? Ziyu mencibir. Oh, jadi kamu seorang wanita dengan keinginan kuat untuk mengontrol. Kamu salah. Ini hanya demi keselamatanku. Para kultivator abadi berhati dingin dan suka bersekongkol satu sama lain. Sulit untuk mengatakan apa yang dirasakan hati manusia. Aku khawatir menyerahkan masa depanku ke tangan orang lain.
Mata Ziu dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia tiba-tiba menjadi mulia dan anggun, mendominasi seperti seorang permaisuri. Aku lebih suka mengandalkan diriku sendiri daripada membiarkan pria lain mengkhianatiku. Baiklah, betapa mendominasinya. Karena aku mudah dikendalikan, mari kita mulai. Songsi mengerti alasan Ziu dan berhenti menggodanya. Melihat Songsi bijaksana, Ziu mengeluarkan Jade Slip. Hafalkan isinya dengan kesadaran ilahi Anda. Kemudian, gunakan teknik mistik untuk menyelaraskan energi esensi Anda dengan energi esensi saya. Songsi memegang Jade Slip dan menutup matanya untuk memeriksanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggunakan pengamatan bentuk yin besarnya untuk memata-matai penampilan Ziu. Dia sempurna. Songsi hanya bisa menghela nafas. Dia merasa wanita ini bahkan lebih sempurna dari Liu Rusui. Mungkin ini adalah efek dari tingkat kultivasi yang lebih tinggi.